Oke, baik. Selamat pagi, salam sejahtera. Nama saya Muhammad Arif Munazat, dan saya adalah member aktif yang sedang mengikuti program Data Science and Machine Learning di Purwadika. Saat ini saya akan mempresentasikan capstone project pada modul 1 mengenai Python Fundamental yang nanti akan diilustrasikan pada konsep showroom atau dealer BMW Premium Selection. Dan program ini nanti akan menjelaskan posisi manajemen operasional yang berfokus pada pengelolaan stok di dealer atau showroom BMW untuk divisi unit Premium Selection atau used car. Dan terdapat tiga komponen utama dalam struktur program ini, yaitu ada database, lalu ada function, dan ada menu program. Secara keseluruhan, ketiga bagian ini disebut sebagai struktur utama dari sebuah program aplikasi atau komponen inti dari sistem berbasis CRUD atau program berbasis fungsi. Jadi dalam konteks CRUD tersebut, nanti semua aksi dilakukan pada komponen database yang mana itu C untuk create, untuk melakukan penambahan data baru, R atau read untuk menampilkan data, lalu U untuk update, yaitu untuk melakukan pembaharuan data, dan D or delete untuk menghapus data. Saya juga menambahkan atau menggunakan tablet untuk menampilkan table yang diimpor dari library tablet, dan tablet ini nanti digunakan untuk menampilkan data suatu list atau dictionary dalam format table di output terminal. Selanjutnya saya akan jelaskan tiga komponen utama. Yang pertama itu ada database. Jadi database ini merupakan suatu penyimpanan data atau data dasar yang berfungsi sebagai penyimpanan utama data, dan semua data kayak produk atau mobil nanti disimpan di sini. Lalu kedua ada function. Ini function mewakili bagian proses logika untuk seperti bagaimana sih data dimanipulasi. Contohnya misalnya ada function terhadap show inventory, ini untuk menampilkan datanya nanti, dan juga ada function terhadap add unit, ini untuk menambahkan unit barunya. Lalu ada function terhadap update, itu untuk memperbaharui data, dan selanjutnya ada delete untuk menghapus data. Saya juga menambahkan function terhadap model abbreviation yang mana nanti ini berfungsi untuk membantu membuat singkatan model dan mendukung proses create and update. Jadi ini nanti membentuk lapisan logika atau lapisan proses program atau bisnisnya. Dan terakhir itu ada main program. Main program ini merupakan suatu interaksi pengguna, atau bagian ini mengatur alur program dan mengelola interaksi pengguna, menampilkan menu, dan memanggil fungsi yang sesuai. Juga dikenal sebagai control structure atau main loop atau application controller yang nanti berperan sebagai pengendali utama untuk mengatur bagaimana fungsi CRUD dijalankan. Saya akan jelaskan satu persatu tiap detail komponennya. Pertama, itu ada database. Ini struktur data yang terdiri dari kolom code, name, year, and price. Dan ini adalah dictionary utamanya yang menyimpan data mobil BMW berdasarkan seri. Ada seri 3, 5, 7, X series, dan M series. Dan setiap seriesnya itu berisi list dari mobil dalam seri tersebut. Dan setiap elemen list adalah dictionary unit dengan 4K yang tadi disebutkan code, name, year, and price. Di mana code itu kode unik suatu unit yang tersusun dari model, singkatan, dan tahun. Lalu ada name itu untuk nama model produknya, dan ada year itu untuk tahun produksinya, serta price harga mobilnya. Sini menggunakan underscore untuk memudahkan pembacaan angka besar. Selanjutnya ada komponen function. Di sini saya bahas pertama itu function terhadap show inventory. Function terhadap show inventory ini fungsinya untuk menampilkan daftar mobil yang tersedia dengan tampilan rapi menggunakan tablet. Dan tablet di sini saya menggunakan template fancy grid supaya tabelnya lebih solid. Lalu kedua ada function terhadap model abbreviation. Nah, function terhadap model abbreviation ini secara otomatis fungsinya untuk membuat singkatan atau alias berdasarkan nama model. Contoh ada sport menjadi SP, luxury menjadi LU, dan seterusnya. Jika nanti tidak ada mapping pada list tersebut atau tidak ditemukan ketika lagi input produknya, itu nanti model yang terdiri dari tiga kata atau lebih, nanti singkatannya diambil dari huruf pertama dari tiap kata kedua dan huruf pertama kata ketiga. Jika model terdiri dari dua kata, singkatannya nanti diambil dari dua huruf pertama kata kedua. Jika model terdiri dari satu kata, fungsi akan meminta pengguna untuk memasukkan ulang nama modelnya yang sesuai. Dan semua singkatan nanti dikembalikan ke dalam huruf besar. Lalu function terhadap add unit. Function terhadap add unit ini fungsinya untuk menambahkan mobil baru ke dalam inventory, atau program akan meminta input nantinya seperti nama seri, nama model lengkapnya, lalu tahun produksinya, serta harganya. Kemudian secara otomatis akan membuat kode unik seperti contoh produknya itu 320i Luxury tahun 2020. Maka kode unik yang akan dihasilkan itu 320i Street LU and Street 2020. Dan menyimpan data ke dalam list seri yang sesuai. Jika serinya seri 3, maka akan masuk ke daftar atau list seri 3. Dan nanti menampilkan pesan sukses setelah data berhasil ditambahkan. Lalu selanjutnya ada fungsi terhadap delete. Fungsi terhadap delete ini fungsinya untuk menghapus atau menandai sebagai produk telah terjual atau unit sudah keluar dari inventory. Dan program akan menampilkan daftar mobil dan meminta kode unit melakukan konfirmasi serta menghapus jika disetujui. Jika tidak ditemukan, nanti akan muncul pesan unit found with that code. Terus selanjutnya fungsi terhadap update unit. Fungsi terhadap update unit ini itu untuk memperbaharui data mobil yang sudah ada, contoh namanya, tahunnya, dan harganya. Pengguna bisa melewati field tertentu atau field seperti field nama, field tahun, atau harga dengan membiarkan fieldnya kosong. Setelah diedit, nanti kode unit akan diperbaharui otomatis agar sesuai dengan data baru. Jika input tidak valid, program menampilkan pesan error seperti invalid year must be 4 digit atau price must be numeric. Dan terakhir ini komponen main program. Ini membuat main program ini menggunakan while true, fungsinya agar loopingnya tidak terbatas dan menu utama akan selalu muncul hingga pengguna memilih untuk keluar dari sistem atau memilih nomor 5 exit program. Contoh opsinya itu tuh ada satu. Ini opsi untuk menampilkan data inventory. Lalu ada opsi 2 untuk menambah unit baru, opsi ketiga untuk menghapus unit, opsi keempat untuk memperbaharui, dan opsi kelima untuk keluar dari sistem atau program. Jika input tidak valid, contoh inputnya itu tuh 1 sampai 5 opsinya. Lalu yang dimasukkan nomor lain, maka akan muncul pesan invalid choice and please try again. Dan kalau misalkan yang di inputnya itu
nomor 5, atau misalkan ini salah satu fungsi untuk keluar dari programnya atau memberhentikan sistemnya ketika user memilih opsi nomor 5. Jadi kesimpulannya itu setiap fungsi memang harus didefinisikan terlebih dahulu, kemudian dijalankan di dalam loop utama atau while loop agar nanti program dapat beroperasi secara interaktif dengan memanfaatkan fungsi-fungsi yang telah dibuat pada komponen function. Selanjutnya, saya akan coba menjalankan program untuk menguji setiap fungsi satu persatu. Pertama, kita coba run terlebih dahulu. Jika user memilih opsi di luar opsi 1 sampai 5 seperti 9, maka akan muncul info invalid choice. Please try again, di mana memang sebelah itu tidak ada ke dalam opsi. Jika user memilih untuk melihat unit yang tersedia, maka bisa memilih nomor 1, akan tampil table list sesuai dengan masing-masing serinya. Lalu, jika user ingin menambahkan unit, bisa memilih opsi 2, akan muncul informasi seri apa yang akan ditambahkan. Contoh, misalkan seri yang ditambahkan itu tuh 6 series, yang mana tidak ada di dalam eh, eh, tidak ada di dalam koleksi list, maka akan ada informasi untuk memasukkan seri yang tersedia. Maka kita ambil contoh 3 series. Ketika berhasil, akan muncul kembali yang user untuk menginput modelnya. Maka jika modelnya itu tidak sesuai, seperti 320i, tidak dengan model complete atau name complete modelnya, maka akan ada informasi uncoupled information dan harus memasukkan model yang sesuai. Ini fungsinya nanti untuk generate ke Unicode-nya. Dan ini akan ada percobaan sampai 3 kali. Jika 3 kali gagal, akan kembali ke menu utama. Kita coba lagi contoh 320D saja. Gagal atau 330i. Nah, ketika 3 kali gagal, maka akan ada informasi too many invalid attempts dan kembali ke menu. Contoh, kita memilih untuk memasukkan model 320 diesel atau di sport. Jika berhasil, maka diminta untuk input tahunnya. Jika tahunnya bukan 4 digit, akan ada informasi seperti ini, di mana memang harus memasukkan tahun 4 digit. Kita ambil tahunnya 2020. Lalu, harganya pun jika tidak menggunakan number, maka akan ada informasi. Contohnya 300 juta. Invalid price, di mana harus menggunakan numeric only, maka kita masukkan angkanya. Contoh 640 juta. Dan ketika berhasil, akan ada informasi sukses. Kita lihat kembali. Telah ditambahkan ke dalam list seri 3 yang sesuai. Di mana sebelumnya itu tuh hanya ada 2 produk dalam seri 3, sekarang ada tambahan jadi 3 produk sesuai dengan apa yang tadi di input dengan kode 320D SP 2020. Diesel Sport 2020 dengan harga 640 juta. Selanjutnya, user ingin menghapus unit, memilih untuk nomor opsi 3, akan ada informasi table list berdasarkan masing-masing series. Jika user memasukkan kode unit yang salah, contoh, akan ada informasi percobaan 1 sampai 3 dan meminta apakah ini kembali ke menu utama atau mencoba lagi. Jika kita memilih Y, maka akan kembali ke menu utama. Contoh kembali kode. Jika kita memilih enter, maka akan ada informasi untuk kembali memasukkan kode yang sesuai. Contoh, kode yang ingin kita hapus adalah X5. Kita enter, akan ada informasi apakah yakin untuk menghapus produk tersebut dari X series. Jika pilihannya N atau no, maka akan ada informasi deletion cancel atau dibatalkan. Jika memilih Y, maka akan ada informasi produk tersebut telah berhasil dihapus dari list X series. Ini produknya sebelum dihapus, dan kita cek kembali setelah dihapus. Sekarang di list X series sudah tidak ada produk sama sekali. Lalu user ingin mencoba melakukan pembaharuan update atau pembaharuan unit atau produk, maka bisa memilih opsi nomor 4, sama seperti menu delete. Jika yang dimasukkannya tidak sesuai, seperti contoh kita ambil kode unitnya yang dari X5 tadi, maka akan ada informasi not found, karena memang X5 itu tuh sudah tidak ada di daftar list. Sama seperti sebelumnya, jika memilih Y, maka akan keluar dari main menu. Maka kita melakukan enter untuk tetap melakukan update, untuk kembali mencoba melakukan pembaruan. Contoh ambil dari seri 5, 530E. Ketika enter dan ditemukan, akan ada informasi kosongkan field yang tidak ingin diganti. Kita ingin ganti modelnya jadi 530 diesel Roadster Sedan. Untuk tahunnya, jika tahunnya sama, maka ini bisa dikosongkan saja. Dan jika harganya sama, juga bisa dikosongkan saja. Maka ketika berhasil, akan ada informasi produk tersebut telah berhasil diperbaharui. Yang mana sebelumnya adalah 530E Sport. Ketika diperbaharui, akan terupdate secara otomatis di list tersebut menjadi 530D Diesel Roadster Sedan. Katakanlah tahunnya juga ingin diganti atau harganya juga ingin diganti. Maka user bisa kembali untuk memilih opsi 4 dan memasukkan kode. Namun, kodenya itu kode yang sudah berubah, sehingga harus memasukkan kode yang telah terupdate. Maka akan ada informasi yang sama. Karena nama unitnya atau modelnya itu tidak ingin diganti, maka bisa lewati dan mengganti tahunnya saja. Contoh tahun 2021 dengan harga 1,2 miliar. Dan ketika berhasil, akan ada informasi berhasil update. Kita cek kembali. Unit berhasil diperbaharui, yang mana sebelumnya itu tahun 2022 dengan harga 1,150 juta menjadi 1,200 juta di tahun 2021. Selanjutnya, ketika sistem selesai digunakan, maka user bisa memilih opsi 5, yang mana itu untuk keluar dari sistem atau program, dan akan ada informasi thank you for using BMB Premium Selection Sales System. Demikian yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya jelaskan mengenai
Python Capstone Project, sorry mengenai project Capstone pada modul 1 yang berkaitan dengan dasar-dasar Python atau Python fundamental. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.